Selamat pagi sobat semua. Ini banyak sekali kemarin yang yang mempertanyakan ke panitia itu MC-nya keren banget kemarin itu sebenarnya siapa? Bahasanya kok seperti bahasa aslinya orang Amerika. Ya memang MC-nya itu orang Amerika. Ini untuk menjawab penasaran teman-teman. Sekarang saya sengaja minta waktu Miss Ana Misko. Ya, ini beliau adalah seorang berkebangsaan Amerika, tepatnya dari California Utara, di Carolina. Jadi sahabat sekalian, gimana kalau kita ngajak Ana untuk berbincang-bincang seputaran pengalaman beliau selama di Aceh. Katanya udah 2 tahun di Aceh. Menurut beliau secara culture Aceh ini bikin betah ya. Ayo kita kenalan sama Ana ya. Nah, ini Ana. Halo, nama saya Ana. Saya dari Amerika Serikat. Saya sampai ke Aceh 2 tahun yang lalu. Selama saya di sini, saya kerja sebagai guru bahasa Inggris di Banda Aceh. Dan kami lagi diskusi tentang perbedaan antara Amerika sama Indonesia dan universitas, sekolah, politeknik. Ya, ini sahabat semua. Tadi memang kita coba diskusi singgung-singgung sedikit tentang sistem pendidikan di Amerika, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Nah, ternyata menurut cerita Ana nih, Ana di sana juga menempuh pendidikan bagian vokasional. Ya, beliau mengambil menjadi guru ya, Ana, menjadi guru untuk bisa bekerja di luar negeri untuk mengajarkan bahasa Inggris sebagai native English speaker. Jadi kita nggak cerita soal yang berat-berat nih, hari ini kita cerita bagaimana kesan Miss Ana selama di Aceh. Kira-kira apa harapannya melihat anak-anak muda, generasi muda Aceh sekarang ini, karena mungkin secara culture kita kan sangat jauh berbeda ya, seperti cerita tadi. Seperti misalnya nih sobat sekalian, kami mengajak anak ini untuk ngopi ya, bersama kami ini sebenarnya ada Mas Bro, ada Mas Bro, ada Mas interaktif ya, dengan Miss Ana. Jadi itu Mas Bro tadi adalah sekretaris prodi di di Teknik Pertanian Usia. Saya rencananya mau mengundang Ana main-main ke Politeknik Aceh Selatan ya, untuk berbagi pengalaman, bertukar cerita ya, karena mungkin bagi kita anak muda di Aceh ini, mungkin impian untuk bisa berangkat ke Amerika itu barangkali kecil sekali ya. Ekspektasinya mau ke Amerika itu paling 1-2 yang punya impian yang sebesar dan setinggi itu. Nah, tapi bagi seorang anak bahlah dari Amerika sudah sampai ke Aceh. Jadi selama di Aceh apa sih yang membuat
Ana akan selalu ingat jika nanti misalnya balik ke Amerika? Ah, ya itu apa yang saya suka di sini. Ya. Ya. Ya waktu saya sampai ke Aceh, saya belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. Selama 2 tahun ini saya sudah bisa, dan saya coba menginspirasi anak-anak murid-murid di sini untuk belajar bahasa Inggris, karena ada banyak yang mau keluar negeri, mau sekolah di luar negeri, tapi mereka belum bisa bahasa Inggris, mereka belum tahu caranya belajar. Dan saya selalu Ana ternyata baru belajar bahasa Indonesia itu selama di sini ya. ya, Artinya 2 tahun di sini beliau sudah perfect sekali. Ini saya pun tidak menggunakan sepatah kata pun bahasa Inggris dalam wawancara ini. Karena kenapa? Karena memang bahasa beliau itu sangat bagus sekali bahasa Indonesianya. Nah ini perlu kami ketahui semua nih Miss Ana ya. Sebenarnya yang membuat yang membuat anak-anak Aceh ini susah untuk belajar bahasa Inggris itu menurut pengamatan Ana selama mengajar di sini itu berada pada apanya gitu yang menjadi problem? menurut saya itu karena di sekolah dari SD belajar bahasa Inggris kan, tapi cuman grammarnya, belum belajar cara ngomong, belum belajar cakapan bahasa sehari-hari, dan jarang ada kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris juga. Jadi muridnya ya mereka tahu tentang kata kerja, kata sifat, tentang grammarnya, tapi kalau jumpa sama orang asing seperti saya, mereka belum tahu gimana ngomong, karena mereka belum ada kesempatan, belum ada orang yang mereka bisa bicara dengan orang di bahasa Inggris. Nah ternyata kenapa bahasa Inggris itu sulit? Karena selama ini kita terpaku pada grammar, ya, terpaku pada grammar. Padahal untuk belajar bahasa jangan, ibaratnya bahasa itu adalah sebenarnya sebuah sains sosial sebenarnya. Tapi dalam sistem pembelajaran kita itu dicerna secara teknikal. Ya, grammar itu kan udah memiliki aturan-aturan ini, aturan itu. Ini yang membuat kita itu agak susah ya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Jangan malu ngomong bahasa Inggris. Ya harus cari orang, mungkin ada teman di sekolah yang mau belajar bahasa Inggris juga, atau ada teman online di social media bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau kami sudah tahu sedikit aja, beberapa kata aja, mulai pakai kata itu, dan setelah mulai bisa belajar lebih banyak, tapi harus terus coba. Barangkali ya, nah sebenarnya yang membuat rasa malu itu, kenapa misalnya kita ini dalam berbahasa Inggris itu malu-malu itu sebenarnya takut salah ya, takut salah pengucapan, takut salah menempatkan kata-kata, karena memang dibanding dengan bahasa Indonesia memang bahasa Inggris itu jauh lebih rumit. Jadi gara-gara takut salah ini, nah kira-kira bagaimana kita mengantisipasi perasaan takut salah ini? Karena misalnya kalau bicara dengan teman sendiri, sering kita diledei, kita ditertawain oleh teman, apa kamu bilang ya. Tapi barangkali kalau kita berbeda, kalau misalnya bertemu dengan orang asing
asli seperti Ana misalnya, mungkin Ana bisa memaklumi kalau bahasa Inggrisnya salah sebut, salah ini bisa dipahami gitu. Tapi kalau dengan teman sendiri memang agak canggung. Nah, yang seperti ini karena memang Aceh kurang sih bule-bule ya, mungkin beda dengan orang Bali. Orang Bali kalau kita lihat itu sepanjang jalannya masyarakatnya itu udah bisa semua berbahasa Inggris. Kenapa? Karena hampir setiap hari, setiap saat mereka berinteraksi dengan orang-orang yang datang dari luar. Sementara Aceh kan ini seperti anaknya langka ini ya. Ya, saya punya pengalaman seperti itu. Waktu saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya mau juga salah, tapi ya saya pikir kenapa takut? Saya harus coba. Ya. Saya nggak bisa mau. Dan ya ada banyak kali saya waktu saya salah, ngomong salah, tapi ya kalau saya takut salah, saya nggak bisa belajar. Kalau saya diam, nggak bisa belajar. Ya. Jadi itu sobat ya, ternyata ngomong sama bule itu asik, apalagi bulenya sudah bisa berbahasa Indonesia. Nah oke, anak ini balik ke cerita kemarin, karena banyak yang nanya ke kita, karena memang begitu mendengar Ana bicara waktu MC itu ya, orang mendengar kok bahasanya kok fasih sekali. Jadi orang mengira itu adalah anak usia atau anak teknik pertanian yang menjadi MC pada acara itu. Kok bisa suaranya, pronunciation-nya segala macam itu kok seperti memang orangnya Amerika ya. Memang betul ini orangnya orang Amerika asli. Dan yang membuat kita agak ini kemarin ketika beliau disolek seperti orang Aceh, ternyata hilang wajah Amerikanya, yang orang juga berpikir itu orang Aceh. Nah ditambah lagi kalau ngomong seperti ini, kalau saya bilang Ana ini bukan orang Amerika juga orang percaya. Tinggal bilang aja Ana ini orang Lamno. Ana pernah dengar nggak kalau di Aceh itu ada namanya Lamno? Itu juga ada orang-orang yang berwajah seperti orang Eropa dan orang Amerika gitu. Pernah dengar ya? Pernah. Nah kalau nggak salah, anak ini sebenarnya tidak pernah menekuni profesi sebagai MC, nggak pernah kan? Nggak pernah. Baru kemarin kan? Ya. Nah bagaimana perasaan anak? Apalagi sistem MC-nya juga berbeda. Ya. Nah kita MC kemarin kan kayaknya ini perdana sistemnya yang seperti layaknya di TV. Kita live melalui aplikasi Zoom untuk sebuah seminar nasional. Gimana pengalaman kemarin nih, bisa diceritakan sedikit? Ya, pengalaman kemarin itu seru sekali, ya menarik sekali, karena itu pertama kali saya jadi MC di conference. Ya saya baru belajar cara jadi MC, dan waktu saya di Amerika saya sering lihat MC di sana, dan caranya di sini sedikit beda. Dan karena kemarin itu virtual conference juga, dan beda dengan conference lain. Tapi ya saya sangat senang bisa jadi MC kemarin, bisa jumpa sama banyak orang, bisa kerja sama, bisa punya pengalaman itu. Memang salah satu yang bikin menarik dari konferensi kemarin itu karena MC-nya. Bahkan ada beberapa media khusus mengulas nih tentang MC. Dalam media itu diceritain bahwa Ana ini sebenarnya dengan Aceh ini sudah padu, sudah sudah sedikit menyatu dengan Aceh, walaupun baru 2 tahun ini ceritanya. Tapi jarang-jarang ya
lidah orang luar, bukan hanya orang luar negeri, bahkan luar Aceh sendiri kadang-kadang yang sesuai dengan menu atau masakan khas Aceh. Jadi kalau kita baca kemarin dalam sebuah berita itu disebut anak itu suka ke mama dengan play, apa benar? Benar. Ya, saya lebih suka makanan Aceh, makanan Indonesia dengan makanan Amerika. Karena ya ada lebih banyak, pakai lebih banyak bumbu, lebih banyak rasa. Ya, suka yang banyak bumbu seperti itu, suka ya. Tadi sempat saya tanya ke Ana, kalau di sana makan nasi nggak? Karena ini kita barusan makan nasi. Ana bilang makan nasi di sana itu cuma 3 kali seminggu. Ya, lebih kurang. Ya, lebih kurang 3 kali seminggu. Kalau kita 3 kali sehari. Ya. Tapi selama di sini, Ana hari-harinya makan nasi. Ya. Waktu saya pulang ke Amerika, mungkin saya mau lebih banyak Makan nasi. ya. Nasi. Dan satu lagi, sobat sekalian, selama di sini, Ana tuh lebih suka mengkonsumsi ikan, ya. Ya. Karena di Amerika itu harga ikan tuh jauh lebih mahal dari harga daging. Kita kebalikannya di sini, lebih murah ikan daripada daging. Jadi tadi saya bilang ke anak, ayo kita main-main ke tempat tuan. Di sana surga ikan, ya karena ikan tempat tuan itu A1, jadi langsung dari laut, jadi super segar. Nah, kalau di mana Aceh ini barangkali ikannya sudah A2, jadi tidak langsung dari laut. Ya, jadi sobat sekalian, mudah-mudahan nanti anak punya kelapangan waktu, ya di samping melaksanakan tugas-tugasnya di Banda Aceh ini, mungkin kita bisa undang untuk jalan-jalan ke wilayah barat selatan, karena menurut Ana baru sampai Longa, kalau sebelah sana baru sampai Longa. Ya. Tapi kalau sebelah tengah beliau udah sampai Aceh Tengah, ke Takengon, ke Pantai Timur udah belum ya, yang arah ke Medan. Ke Medan sudah. Ya. Memang pantai barat selatan beliau belum pernah, Ya. dan mudah-mudahan beliau punya kesempatan kita ajak Ya. dia lihat Politeknik. Sebenarnya saya ingin ke tempat tuan dan Aceh Selatan, tapi belum ada kesempatan. Ya, ini kita undang resmi ya, kita ajak Miss Ana ke Buat Tuan. Cuma kita lagi arrange kapan waktu yang tepat saja untuk beliau berangkat. Dan menurut informasi Miss Ana di Aceh itu tidak lama lagi, Desember kan. Ya nggak tahu. Mudah-mudahan beliau memang sangat suka dengan Aceh. Jadi setelah bulan 12 pun balik lagi ke Aceh Ya, dan terus di Aceh. Ya, kalau nggak pun bawa orang Aceh ke Amerika supaya lebih pemikiran kita lebih terbuka, bisa lebih maju. Ya, dan mudah-mudahan ya di sana. ya. Ya. Terima kasih sudah berkenan bincang-bincang sambil ngopi pada hari ini. Anda juga suka kopi, tapi minum kopinya juga 3 kali seminggu. Ya. Beda dengan kita 3 kali sehari. Tapi sebelum kita tutup, uniknya Aceh kan hari-hari di warung kopi. Coba lihat di belakang itu semua penuh. Padahal ini dalam situasi yang kurang diizinkan untuk banyak-banyak di luar kan. Tapi kalau untuk ngopi ini susah untuk dilarang. Ya. Nah, Ana selama di Aceh juga sudah menikmati ini budaya ngopi ini. Ya. Ya, di Amerika saya sering keluar dengan teman karena ya itu budaya itu tidak ada di Amerika. Tapi selama di sini saya sering keluar dengan teman, sering ngopi di sini, dan saya menikmati budaya ini, bisa duduk santai dengan teman. Walaupun janjinya ngopi, tapi sampai sini minum teh. Oke, sobat sekalian, demikian bincang-bincang singkat kita. Insya Allah memang Ana diberi kesempatan untuk berkunjung lebih
jauh untuk mengekspor Aceh ini secara keseluruhan. Ya, demikian dulu. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.